Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Musnabila dengan NIM 2320322023 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Perintis Indonesia. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis metode evaluasi yang digunakan dalam kampanye peluncuran produk Samsung Indonesia dan pengaruhnya terhadap brand awareness dan intensi beli. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode evaluasi kampanye yang digunakan oleh Samsung Indonesia. Nah, jadi metode yang pertama yaitu adalah survei brand awareness, yaitu survei yang digunakan untuk secara langsung mengukur tingkat kesadaran merek sebelum dan sesudah kampanye dilakukan. Nah, lalu metode yang kedua adalah social media analytics, yaitu memantau aktivitas media sosial terkait peluncuran produk yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga lalu ada engagement tracking yang digunakan untuk memantau interaksi konsumen yang lebih mendalam dengan kampanye seperti kunjungan ke situs web, partisipasi giveaway, dan interaksi lainnya seperti like and comment. Lalu yang keempat ada pengukuran ROI, yaitu mengukur pengembalian investasi dari kampanye yang dilakukan. Lalu yang kedua, saya akan menganalisis hasil evaluasi berdasarkan data yang tersedia. Nah, jadi yang pertama adalah brand awareness, yaitu survei menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengenalan merek dan kesadaran fitur produk baru, maka kampanye yang dilakukan berhasil dalam meningkatkan brand awareness produk mereka. Lalu yang kedua ada intensi beli, yaitu meningkatnya penjualan produk setelah melakukan peluncuran, dikombinasikan dengan data survei yang menunjukkan adanya peningkatan intensi beli dan menunjukkan keberhasilan dalam kampanye yang mereka lakukan dalam mendorong pembelian. Lalu yang ketiga ada ROI, yaitu ROI yang positif menunjukkan bahwa kampanye yang dilakukan menguntungkan pihak Samsung Indonesia dan menghasilkan keuntungan. Lalu yang keempat ada engagement, yaitu tingkat engagement yang tinggi di media sosial dan website menunjukkan konsumen yang positif dengan kampanye yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada efektivitas kampanye. Nah, jadi efektivitas kampanye yang dilakukan Samsung bergantung pada faktor-faktor seperti kualitas produk, lingkungan pasar, serta strategi pemasaran. Kampanye yang sukses dilakukan akan menunjukkan peningkatan brand awareness, intensi beli, dan ROI yang positif. Lalu yang keempat ada hal yang bisa diperbaiki. Hal yang bisa diperbaiki yaitu evaluasi secara pasca kampanye harus mengidentifikasi ARA yang perlu ditingkatkan, mencakup optimasi saluran distribusi, penyesuaian pesan pemasaran, serta peningkatan interaksi dengan konsumen di media sosial. Dan yang kelima ada tantangan dalam evaluasi, yaitu mengukur dampak brand awareness dan intensi beli secara akurat dapat menjadi tantangan. Faktor eksternal seperti persaingan dan tren pasar juga dapat memengaruhi hasil. Mengumpulkan data yang komprehensif dari berbagai sumber juga memerlukan perencanaan dan sumber yang memadai. Mengukur dampak jangka panjang kampanye juga sangat sulit dilakukan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.